Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Mei. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Mei ini ya. Jadi kayak vibe-nya itu aku dapat adalah sesuatu yang terasa berat. Sebenarnya terasa berat. Mungkin kamu menyadari, mungkin kamu mengakui, mungkin kamu denial. Dan ini situasinya sepertinya sudah berputar-putar di tempat yang sama. Sudah bikin berat energi kamu. Jadi kayak ini tuh spesifik banget gitu. Jadi ini rasanya seperti personal reading. Tapi ya udah kita lanjutin aja. Nah, mungkin kamu berpikir ini adalah terbaik gitu. Jadi kayak dengan situasi ini yang terasa berat, tapi eh, ego kamu ini harus diruntuhkan dulu supaya apa? Kamu semesta bisa datangkan sesuatu yang baru di hidup kamu dan apa yang kamu pikir terbaik buat kamu, apa yang kamu pikir semua itu adalah yang kamu pikir kamu mau. Tidak seperti itu kenyataannya karena sejujurnya ada yang berat ya, bisa satu aspek atau berapa aspek di hidup kamu. Jadi kayak semuanya tuh harus disapu bersih dulu biar ada sesuatu yang baru. Kenapa aku bisa bilang gitu? Lihat energi oracle-nya pertama itu adalah storm warning ya, peringatan badai gitu. Terus di sini ada tema besar kamu adalah Nine of Swords. Ini adalah tema kegelisahan, mimpi buruk, kayak menyaksikan sesuatu, kayak kamu tahu sesuatu tuh udah tiba waktunya. Sesuatu tuh tinggal ngitung aja hari, menit, jam. Kayak kamu tahu ini waktunya nggak akan lama lagi. Nah, terus bisa jadi juga ada isu kesehatan mental. Jadi skenario-nya tuh kurang lebih nggak jauh-jauh lah gitu. Kalaupun ini resonate-nya nggak cuma sama satu orang ya. Terus crossing energinya itu adalah the full. The full itu kan awalan baru yang optimis, mulai satu chapter baru hidup kamu. Angka the full itu nol gitu. Jadi posibilitas tanpa batas. Sebenarnya ini jadi crossing energy. Kayak ini jadi problem apakah kamu mau membuka hati, membuka diri untuk melepaskan kontrol kamu biar semesta yang ambil alih dan kamu mengalir aja, surrender gitu dengan apapun yang mungkin terlihatnya akan hancur berkeping-keping. Jadi kayak reading ini akan terasa berat sih. Tapi inget ya, karena ini aku tahu ini happy happy ending dan ujungnya tuh akan untuk kebaikan kamu sebenarnya. Ada kekuatan di balik layar yang sedang mengarahkan kamu ke suatu tempat. Terus bagian lagi memang ini signifikan kayak spiritual awakening lagi kamu di dark night of the soul ya, masa-masa kegelapan ketika ego kamu runtuh. Ketika kamu nggak tahu lagi diri kamu siapa, ketika kamu nggak kenal lagi dunia kamu yang biasanya semua terasa normal, semua baik-baik aja. Nah, itu sesuatu yang mungkin ini skenarionya untuk yang sedang spiritual awakening dan di fase dark night of the soul. Tapi balik lagi ke the full, kamu mau mengalir bersama energi ini atau resisten gitu. Karena crossing itu kan mungkin aku pernah bilang sesuatu yang bisa jadi tantangan, tapi bisa jadi juga sesuatu yang akan membantu kamu lebih jauh lagi kalau kamu tahu menavigasi energi itu ya. Di alam bawah sadar kamu kayak ada hangman. Hangman itu kayak perubahan perspektif, fleksibilitas, adaptasi, pengorbanan. Jadi kayak kamu berusaha mengerti sih sejujurnya di alam bawah sadar kamu. Mungkin higher self kamu tahu gitu, tapi kan eh, pemikiran manusia kamu tuh nggak selalu ngerti gitu. Makanya aku melihat ada resistensi ya. Higher self kamu tuh tahu ini momen yang diperlukan untuk kamu semakin bertumbuh, semakin berevolusi. Tinggal gimana kamu mau belajar tadi, surrender dan mengalir. Jangan dilawan ya. Terus aspirasi kamu adalah devil. Devil itu sebenarnya adalah energi yang berat gitu. Energi yang berat, energi yang seperti misalnya kita punya shadow, terus ada situasi yang terasa toxic, terus ada obsesi-obsesi tertentu dan biasanya itu menggambarkan situasi yang sepertinya berputar-putar di tempat yang sama ya. Terus dikonfirmasi sama Clover. Clover itu bicara keberuntungan, bisa juga bicara tentang suatu momen tidak terduga. Jadi kayak mungkin suatu saat nanti kamu akan melihat kalau kamu tuh beruntung, kamu dikeluarkan dari situasi ini atau ada sesuatu yang perlu diruntuhkan terlebih dahulu atau mungkin saat ini kamu kayak melihat semuanya hancur berkeping-keping. Tapi nanti suatu saat nanti kamu akan melihat bahwa sebenarnya kamu beruntung, kayak kamu akan bilang thanks God gitu, terima kasih Tuhan aku diselamatkan, aku dikeluarkan dari situasi itu. Atau gini, kayak ada momen yang tidak terduga yang akan ngebuka mata kamu, nunjukin mungkin situasi tertentu, mungkin orang-orang tertentu, mungkin tentang diri kamu yang sebenarnya perlu kamu lihat. Tapi mungkin selama ini gak kelihatan, ada situasi-situasi tidak terduga yang akan nunjukin kamu tentang hal itu. Oke, terus astro oracle kamu itu adalah komunikasi. Jadi kayak
dengan momen ini ya, kayak aku melihat komunikasi mungkin akan jadi sesuatu yang signifikan dalam artian, kamu kalau misalnya bercerita sama orang, kamu nggak perlu langsung kayak berharap ada solusi. Setidaknya kamu merasakan perasaan itu, berbagi, supaya kamu nggak menyimpan itu sendiri gitu. Dan pastikan orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang nggak akan menjudge, orang-orang yang punya, apa ya, kecerdasan emosional, yang kamu tahu pendengar yang baik dan nggak akan ngebawa cerita kamu kemana-mana gitu. Ini adalah, sebuah highlight ya. Tapi balik lagi, eee, gimana kamu menavigasi perjalanan kamu karena kamu yang paling merasakan. Karena sejujurnya di sini ada intervensi semesta banget sih, di pre-shuffle kamu tuh ada Temperance sama The Moon. Temperance itu kan berbicara tentang alkemi, menggabungkan dua hal gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang akan muncul gitu dari luka yang mungkin atau momen kegelapan yang sedang kamu hadapin sekarang, itu akan memunculkan sesuatu yang saat ini mungkin kamu belum ngerti ya. Terus dengan Temperance juga kayak ada gambar malaikat kan. Malaikat itu selalu aku melihat kayak ada intervensi semesta di situ. Ada momen-momen keajaiban yang saat ini sepertinya memang belum terlihat, tapi nanti nanti kamu pasti akan lihat. Dan The Moon itu adalah kayak seperti gini. Ini kamu kayak punya mental block tertentu, kamu punya rasa takut, rasa trauma yang belum dibereskan. Sehingga mungkin sedikit banyak variabel itu yang mengundang situasi ini sampai berada di titik ini, ya. Jadi ini kayak cara semesta untuk mengkalibrasi hidup kamu, bener-bener dibuat, direkonstruksi gitu. Jadi cara berpikir kamu harus berubah, kamu harus memulihkan rasa takut kamu, trauma kamu, mental block kamu, supaya apa? Kamu punya landasan yang baru. Sebuah landasan yang baru untuk dunia kamu gitu, gimana kamu navigasi kehidupan kamu setelahnya gitu ke depannya, untuk dengan cara berpikir yang beda, hati yang berbeda. Di waktu lampau ada strength, strength itu kayak sisi sisi di dalam diri kita yang sebenarnya kita perlu integrasi gitu. Shadow kita, kayak sisi animalistik kita, atau bisa jadi juga ini berbicara tentang kayak memang ada situasi di mana kita mau nggak mau harus kuat gitu ya. Terus di waktu yang akan datang ada Seven of Cups, kebingungan. Ya, ini situasi yang bisa dipahamin ya. Dengan spread kamu saat ini banyak banget energi beratnya gitu. Nggak apa-apa kalau ada momen-momen di mana kamu bingung. Yang penting kamu nggak apa ya, nggak kayak mengambil keputusan gegabah, terus merespon dari emosi kamu, di mana ketika keadaan membingungkan sebaiknya tidak mengambil langkah-langkah yang sepertinya disetir oleh emosi, karena nantinya biasanya, mmm, itu sesuatu yang kita akan sesali nanti sih. Nah, emosi kamu Three of Swords ini bisa dipahamin banget, tapi Three of Swords-nya dikonfirmasi sama Stork gitu. Stork itu melambangkan transformasi, perpindahan, jadi kayak burung ini tuh adalah burung yang berpindah ketika musim berganti. Jadi memang luka ini, momen kebingungan ini atau seperti ada yang runtuh, ini diperlukan untuk kamu berpindah ke chapter musim hidup kamu yang baru gitu ya. Kalau ini nggak terjadi mungkin kamu nggak akan apa ya, masuki dunia yang baru gitu, atau mungkin lebih lama lagi berada dalam situasi yang sepertinya berputar-putar di tempat yang sama. Lihat dunia eksternal kamu, Ten of Wands, completion. Completion, terus juga ada beban berat. Ya, sebenarnya ini udah berat buat kamu. Terus ini ring komitmen kamu, mungkin kamu melihat komitmen, entah itu pekerjaan, entah itu komitmen terhadap orang-orang tertentu. Melihat komitmen itu dengan lensa yang sebenarnya itu bukan fakta yang sesungguhnya gitu. Kayak ada yang perlu diluruskan dengan cara kamu melihat sebuah komitmen gitu. Dan juga kalau ini berbicara konteks pekerjaan, semua yang kamu sudah usahakan selama ini akan kamu lihat hasilnya. Nanti pada saatnya kamu akan bangkit lagi, kamu akan on fire lagi, kamu akan bersinar lagi. Tapi kayak momen ini diperlukan untuk kamu benar-benar mengkalibrasi lagi hidup kamu, karena ada kok konsep-konsep yang perlu diluruskan, atau konsep-konsep yang akarnya sebenarnya mungkin dari trauma, mungkin dari programming-programming masa lalu, mungkin ada luka yang belum dibereskan dan itu menyetir perilaku kamu karena masuknya ke alam bawah sadar. Ya, ini semoga bisa dipahamin. Mungkin sebagian udah berhenti kali ya di 1 menit pertama, itu apa 2 menit pertama. Tapi lihat lihat penutup reading kamu adalah The Lovers. The Lovers itu pertama bisa berbicara tentang hubungan romantis, bisa berbicara tentang pilihan, pilihan dari hati, unconditional love. Mungkin perjalanan ini diperlukan untuk kamu benar-benar ketemu sama hubungan yang ideal gitu. Hubungan dengan mindset yang berbeda.
lalu juga melakukan sesuatu dari hati kamu. Mungkin selama ini kamu melakukan contoh pekerjaan aja, itu bukan dari hati kamu, tapi kayak kamu terpaksa atau keharusan, atau ada pressure dari entah siapa, entah apa gitu. Lalu juga unconditional love, kamu mengerti, konsep cinta yang sesungguhnya seperti apa, dimulai dari ke diri kamu dulu. Oke, aku rasa segitu aja dulu reading-nya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.